NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam GP Mania dimanapun sahabat berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga di malam hari ini sehat walafiat, terutama bagi sahabat yang baru selesai bekerja maupun yang masih beraktivitas. Selamat malam saja, semoga semuanya dan selamanya bahagia, amin. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Sahabat diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Pastikan dulu sahabat sudah subscribe channel ini, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi penonton setia channel Endri Atasiki. Baik sahabat, ini adalah hasil pemasangan pagar di bagian pitwall, pemasangan pitwall untuk hari ini. Kita lihat di sini baru separuh ya. Jadi belum semuanya, dan besok akan dilanjut kembali untuk pemasangannya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung di channel Endri Atasiki, perlu sahabat ketahui, bagi yang belum mengetahui dan memerlukan informasi, bahwa sirkuit Mandalika ini adalah merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai ajang balap MotoGP ya. Dan kita ketahui bahwa MotoGP akan dilakukan di awal tahun 2022 mendatang. Sedangkan untuk Superbike atau WSBK rencananya akan dilakukan tahun 2021 sekarang. Dan pembuatan sirkuit Mandalika ini sudah menelan waktu atau sudah memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi awalnya dulu hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Nah sekarang sudah September tahun 2021. Jadi bisa sahabat hitung ya, memerlukan waktu seberapa lama untuk bisa seperti yang kita lihat di sini. Dan untuk pembuatan sekelas mega proyek sirkuit Mandalika tidak semudah dan tidak segampang yang kita bayangkan. Perlu keahlian khusus dan perlu ketelitian. Dan yang kita lihat di sini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada, dan ini adalah hasil pengerjaan untuk pemasangan atau pengecoran di bagian area curb dari tikungan yang pertama hingga ke tikungan yang kedua. Dan nanti akan dilanjutkan dengan pengecatan ya untuk finishingnya. Kemudian ini tikungan yang kedua, ketiga dan juga tikungan yang keempat, di mana masih saja belum dilakukan pengecoran di bagian area curb. Tikungan ketiga dan juga keempat baru dilakukan cutting atau penyempurnaan sebelum dilakukan pemasangan begisting dan pengecoran. Sementara yang berada di kanan di sini adalah jalan yang nanti akan menuju ke zona dalam sirkuit. Dan ini juga di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima baru dilakukan cutting ya. Jadi antara run off dengan lintasan utama untuk pemasangan atau pengecoran curbnya disempurnakan terlebih dahulu, dipotong agar rata dan agar rapi sebelum dilakukan pengecoran. Dan di sini belum terhubung di bagian kanan trackline ya untuk pelebaran pengaspalan sambungan dari long left penalty. Dan ini adalah pengecoran untuk area curb yang berada di tikungan yang kelima hingga tikungan yang keenam. Jadi setelah nanti curb semua selesai, akan dilanjutkan dengan pengerjaan-pengerjaan yang lain. Dan kalau kita perhatikan sahabat, dari mulai pekerjaan pengaspalan dan pembuatan area curb maupun penempatan concrete barrier, jadi yang paling lama itu kemarin saya rasa adalah pengaspalan, karena pengaspalan dilakukan 3 lapis. Untuk trek yang utama yang lebarnya 15 meter dilakukan pengaspalan 3 lapis, dengan lapis pertama 8 cm, lapis kedua 6 cm, dan lapis yang ketiga yaitu SMA
setebal 4 cm. Dan cukup memakan waktu lama untuk pengaspalan. Kita saksikan dari awal pengaspalan dari lapis yang pertama hingga pengaspalan untuk lapis yang ketiga kemarin ya. Dan begitu rumitnya prosesnya, sehingga ada kesalahan sedikit pun dibongkar, ada kekurangan sedikit pun dibongkar, baik itu elevasinya maupun subbase-nya yang kurang rata, kurang rapi, bahkan rusak karena hujan, dibongkar lalu diganti, dibongkar lalu diganti. Dan seperti itulah peraturannya untuk pembuatan sebuah sirkuit agar benar-benar hasilnya maksimal dan menjaga kualitas. Dan ini adalah tikungan yang selanjutnya sahabat, tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8, di mana di sini sedang dilakukan penyiraman untuk penanaman rumput. Jadi satu persatu tikungan ya, sedikit demi sedikit dirapikan untuk penanaman rumputnya, kemudian untuk area gravelnya pun juga dirapikan sehingga terlihat bentuk aslinya ya. Jadi kita sudah bisa membayangkan, walaupun memang belum selesai semua, tapi bayangan di benak kita sudah ada. Oh, seperti ini nanti sirkuit Mandalika untuk penyelesaiannya. Dan ini adalah bagian kiri, bagian kanan. Di bagian track lane ini adalah merupakan lintasan yang nantinya akan dijadikan sebagai jalur evakuasi. Kemudian di sebelah kiri di sini untuk run off ya, masih belum dilakukan pengerjaan atau pengaspalan. Kemudian di tikungan yang ke-10 juga tadi pagi kita lihat ya, atau tadi siang kita lihat di sini sangat sibuk sekali, terutama di bagian kanan track lane, di mana penyempurnaan untuk persiapan pelebaran pengaspalan. Dan di pojok tikungan sebagian dalam, tepatnya di bawah bukit, di sini sepertinya akan dibangun sesuatu ya. Sesuatu kayak sehari ini saja. Akan dibangun sesuatu atau dibangun apa gitu ya. Nanti kita akan lihat saja seperti apa bangunannya atau akan dibangun apa gitu. Akan dibuat apa di sini. Saya belum mendapatkan informasi yang jelas. Dan untuk tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 untuk area curbnya sudah kelihatan agak rapi ya sebelum dilakukan nantinya pengecoran. Kemudian di bagian kanan track lane juga di sini sudah dilakukan pengerjaan baik perataan maupun pemadatan dan juga penggalian oleh eskavator, dan juga ada dump truck di sana yang sedang melakukan pengerjaan. Dan ini adalah tikungan yang ke-11. Kemudian kita lihat juga di sini di bagian kanannya masih belum sempurna. Kemudian untuk area curbnya pun juga di sini sama sahabat, masih belum dilakukan pengecoran, dan nanti akan satu persatu dilakukan pengecoran. Dan hari ini dilakukan pengecoran di bagian area curb tikungan yang ke-5 menuju tikungan yang ke-7. Dan ini tikungan yang ke-12 yang berbelok ke arah kiri. Untuk area curbnya juga sama, di sini baru dikasih garis atau baru dikasih tanda untuk dirapikan dan untuk nanti proses pemotongan sebelum dilakukan pengecoran. Dan ini tikungan yang ke-13. Kemudian di sebelah kanan di bagian inner line sudah terhubung, sudah terkoneksi untuk inner line di tikungan yang ke-13. Kemudian untuk area gravelnya di sini masih terlihat belum rapi. Begitu juga di sebelah kiri track lane di sini tikungan yang ke-13 juga sama. Kemudian di sini di bagian kanan untuk area gravelnya juga masih dihamparkan biotek, namun masih belum dilakukan penimbunan oleh kerikil-kerikil halus. Dan inilah tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Dan di sini pun masih dalam proses pengerjaan, terutama untuk area curb di sini ya. Masih kelihatan belum ada pengerjaan, baru dikasih tanda sepertinya untuk dilakukan cutting atau penyempurnaan sebelum dilakukan nanti pengecoran. Dan inilah tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 dan juga tikungan yang terakhir ke-17 ya sahabat. Sementara di sebelah kiri atau di samping kiri nanti itu jalan yang menuju atau akan dibuatkan gerbang menuju sirkuit yang nantinya akan terhubung dengan tikungan yang ke-15. Dan untuk area curb di tikungan yang ke-16 di sini baru dikasih tanda seperti ini sahabat, belum dilakukan cutting ya untuk nanti dikerjakan selanjutnya. Kemudian juga di sebelah kiri di area gravel di sini masih belum selesai, baru dilakukan penimbunan namun masih belum dilakukan perataan. Dan inilah tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17, di mana tikungan yang ada di sirkuit Mandalika ini adalah 17 tikungan. Dan untuk track
lane, di sebelah kanannya di sini masih persiapan untuk pelebaran pengaspalan sepertinya ya. Dan inilah tikungan yang terakhir yang langsung terhubung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Dimana di trek lurus inilah nanti para rider akan memulai atau start ya, karena starting gridnya juga garis start dan garis finish ada di trek lurus sepanjang 700 meter ini. Baik, tiba di ujung video sahabat, selamat malam dan semoga bisa memberikan informasi bagi sahabat semua walaupun memang jauh dari kesempurnaan. Untuk itu atas kekurangan, kehilafan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa lagi di video saya selanjutnya, tentunya esok hari kita akan upload lagi ya untuk mengetahui bagaimana perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika selanjutnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat malam dan selamat beristirahat.